Ramadan telah menjadikan kita sebagai manusia yang berusaha suci dari segala dosa. Maka dari itu, jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat SIM TV. Kembali lagi di SIM TV bersama saya Raya di Edutainment, Education Entertainment. Selamat datang, Anda menyaksikan episode kedua Edutainment edisi Ramadan. Audio Jungle. Seperti biasa, Edutainment akan menemani kalian di setiap minggunya dengan berbagai narasumber yang sangat menarik. Tentunya dengan materi yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa karena ibadah yang dilakukan akan dilipat gandakan. Selain itu, di bulan Ramadan juga terdapat satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Pahala ibadah di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan 1000 bulan. Wah, Masya Allah banget ya. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak nih apa itu malam Lailatul Qadar dan kapan datangnya malam Lailatul Qadar? Nah, kalau masih ada yang belum tahu, yuk kita bahas bareng bersama tamu kita, yaitu Bapak Sinsin Rosidin. Selamat datang Bapak di Edutainment edisi Ramadan. Mungkin teman-teman sudah gak asing nih dengan tamu kita kali ini, karena Bapak Sinsin telah menemani kita pada minggu pertama. Dan pada episode kali ini, Bapak Sinsin akan kembali menemani kita nih. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Pak, alangkah baiknya Bapak perkenalan dulu nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya nama Sinsin Rosidin. Bagi anak-anak kami sudah asing lagi di sekolah Indonesia Mekah, Bapak sudah agak lama mengajar di sekolah Mekah. Alhamdulillah, atas berkah dan karunia-Nya saya bisa tetap bertahan di sekolah Indonesia Mekah. Sudah mendapat kepercayaan bisa mengajar dan sertifikasi di bidang matematika. Tapi di alhamdulillah juga bekal dari orang tua, Bapak juga masih bisa menikmati materi-materi keagamaan untuk bisa di-share kepada kalian semuanya. Nah Pak, langsung saja. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Lailatul Qadar. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, apa sih Lailatul Qadar dan bagaimana kisahnya Pak? Baik ya. Sepengetahuan Bapak, Lailatul malam, Al-Qadar kemuliaan. Dari sisi etimologi kita melihat bahwa Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kenapa disebut kemuliaan? Karena karena sesuai dengan yang disampaikan oleh firman Allah. Bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Umur umat Nabi Muhammad sudah hampir rata-rata cuma 60 tahun, 65 tahun. Ini 83 tahun lebih. Jadi memang kemuliaan. Makanya disebut malam kemuliaan. Ada juga yang di dalam satu sisi tafsir mengatakan kesempitan. Kenapa disebut sempit? Karena di malam itu semua malaikat di bawah pimpinan malaikat Jibril turun ke dunia untuk menyambangi orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah dengan baik dan berharap penuh harap dengan keadaan Lailatul Qadar ini. Makanya ada istilah kapan dia ngabung bang, kapan istilahnya itikaf, kapan dia mengharapkan betul mendapatkan kemenangan. Nah, hanya sayangnya saja, bukan sayang sebetulnya, kejadian Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadiannya kapan sebetulnya Lailatul Qadar kita tidak tahu. Meskipun demikian, tapi Rasulullah sudah memprediksikan, bahkan para ulama dengan ahli yang mengharapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sudah memprediksi bahwa di 10 malam terakhir sesuai dengan sabda Rasulullah. Bahkan di 10 hari terakhir itu juga tidak semua malam, ya tidak semua malam, mungkin bahkan seringnya adalah malam 27 dalam kemuliaan. Itu disebut malam kemuliaan, betul-betul mulia bagi orang yang bisa beribadah di. Oleh karena itu kita harus berharap dari sejak awal Ramadan, ya berharap penuh. Jadi jangan kamu mengharapkan tidur aja di awal Ramadan, nanti pas menjelang akhir Ramadan supaya dapat Lailatul Qadar, tidak dapat. Ingat bahwa dalam ajaran agama kita ada kaidah. Al-ujratu biqadril masaqah, bahwa ganjaran itu disesuaikan dengan masakan. Kalau kita berharap dari sejak awal, insya Allah akan dapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah di Lailatul Qadar. Makanya ibadah di bulan Ramadannya dari sejak awal kita tidak tahu. Tapi umumnya kejadian itu dia ada malam-malam 10 terakhir. Bahkan sering di kejadian itu malam 27.
Kenapa disebut kemuliaannya? Ini ada kisah ya, kisah saja. Jadi sekitar pondok pesantren. Dulu di keluarga orang tua saya punya pesantren. Ada yang salah satu santri yang kurang mampu. Oleh karena itu orang santri itu disuruh untuk tugasnya hanya memasak. Orang lain ngaji, masak, udah bagus. Satu ketika lagi dimasak, orang-orang sedang mengaji. Nah, dia masak. Ketika memasak ada bulan mendekati ke dia, kaget juga. Ketika mau melihat nasinya, apakah sudah matang atau tidak. Ketika itu juga bulan langsung masuk ke dalam nasi. Ya, ini memang sesuatu yang aneh juga ya. Nah, setelah masuk nasi, kok wanginya aneh. Sehingga mengundang dia agar lapar. Setelah itu udah matang, akhirnya dia makan sendiri. Dimakan. Sudah makan, karena dia tahu kewajibannya untuk memasak teman-teman yang sedang mengaji, dia masak lagi. Sudah masak lagi. Setelah menjelang sahur, sudah ada. Mana makanannya sudah selesai? Sudah. Makan semua. Sudah. Di tempo-tempo hari menjelang berakhirnya istilah pasaran di pesantren itu. Si kiainya itu nanya ke semua peserta pesantrinya. Ada yang bisa bertanya, semuanya tidak bisa menjawab. Ya, coba itu yang di belakang. Biasanya kan suka di belakang, malu karena dia hanya tukang masak saja. Dari belakang ditanya, ternyata dia bisa menjawab. Wah, baru yang lain itu kaget. Kata kiainya, ini dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Hanya kita tidak tahu. Jadi sebetulnya siapa yang akan menerima kemuliaan di bulan Lailatul Qadar? Kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu. Tidak juga ustadznya, tidak juga santrinya. Wallahu a'lam. Hanya bagi mereka yang penuh harap. Di penuh harap untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaannya apa? Yaitu tadi sama saja dengan ibadah dari 1000 bulan atau 83 tahun. Ya, jadi manfaatkan. Meskipun satu hari, hanya satu malam saja, bukan sehari, semalam saja. Mulai dari maghrib sampai terbitnya fajar. Bahkan oleh para malaikat disebutkan dalam Al-Quran, salamun. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi diberikan salam. Itu keselamatan sepanjang hayat, sepanjang dia melakukan kebaikan selama Lailatul Qadar. Itu kemuliaan yang menunjukkannya penting ketika bulan puasa. Salah satu kemuliaan yang lainnya karena di malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Qur'an. Jadi lebih mulia juga. Oleh itu cara memanfaatkan kita untuk mengisi Lailatul Qadar itu dengan cara ibadah-ibadah, meskipun ibadah itu bersifat nawafil atau sunnah, tapi ini penting karena mendapatkan fadilah 1000 bulan. Selanjutnya apa saja sih ciri-ciri atau tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar, Pak? Titik-titiknya malam Lailatul Qadar memang saya juga walau alam belum merasakan langsung ya. Zaman Rasulullah juga ada yang dengan mimpi, ada ya mimpi bahwa saya tadi ada Lailatul Qadar. Tapi diharapkan kita tetap berharap dari sejak awal. Apa yang diharapkan itu dengan cara berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anhu. Hakikatnya kita harus isi dengan memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa dan berharap untuk berdoa. Ciri-cirinya kalau berdasarkan pengalaman yang bercerita tentang kisah ini, katanya kalau malam Lailatul Qadar itu setelah malam pagi-paginya itu akan kelihatan tanda-tanda cerah. Ya, matahari cerah karena sudah kosong kan tidak matahari. Kemudian biasanya langit juga cerah, tapi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ini ciri-cirinya. Sudah dingin. Kemudian situasi juga ada ketenangan berbeda. Pernah ada salah satu kisah dari seorang santri juga. Jadi ketika itu ada di malam Lailatul Qadar, biasanya situasi mendukung terhadap kondisivitas cuacanya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan dia merasa tenang. Ada kesenangan batin, itulah juga salah satu ciri dari adanya Lailatul Qadar. Nah, biasanya munculnya di hari-hari, yaitu malam-malam ganjil, terutama di 10 malam terakhir. Adapun hakikatnya ciri-ciri dari Lailatul Qadar sendiri ya harus sudah yang melakukan. Dan biasanya orang yang sudah pernah mengalami Lailatul Qadar kadang-kadang tidak bercerita banyak. Ya, itu rahasia tuh. Makanya Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Ini adalah anugerah Allah kepada umat Islam sehingga bisa dipandang
pahalanya melebihi umur rata-rata Rasulullah. Tadi 1000 bulan, jadi 83 tahun. Dirahasiakan. Ada salah satu keterangan kenapa dirahasiakan ini. Al-hikmatu fi ikhfa'i lailatul qadri fi layali ka hikmati ikhfa'i waqtil wafat. Jadi hikmah dari dirahasiakannya waktu Lailatul Qadar itu seperti dirahasiakannya kita mati kapan tidak tahu. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita terus fokus dan berharap terus. Coba kalau kita ingin tahu mati bahwa besok kamu tidak akan mau makan, tidak mau minum, tidak mau apa-apa kecuali kamu bersujud banyak bertakarrub kepada Allah karena besok akan mati. Ya, itu makanya kalau tidak tahu. Tapi karena dirahasiakan kita harus berharap kepada Allah sebanyak-banyak. Makanya dalam ajaran agama kita, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadar. Bekerjalah atau beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Kamu tuh. Tapi sebaliknya, ajaran agama kita tidak terlalu memberatkan hal itu. Harus ada keseimbangan antara perhatian terhadap akhirat juga terhadap dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Bagaimana kalau ini apa? Kiatnya, ya. Pikatnya bekerjalah untuk dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya, sehingga kita semangat, belajar semangat, bekerja semangat. Tapi ketika menghadapi akhirat, kita harus berusaha sedemikian rupa seakan-akan kita akan meninggal besok. Nah, inilah hikmah dirahasiakannya ini juga, agar kita dari sejak awal terus berharap untuk mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Baik Pak, selanjutnya apa saja amalan yang dapat dikerjakan pada saat malam Lailatul Qadar? Pada dasarnya malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan bagi orang yang melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Jadi apapun yang kita lakukan ya selama itu beribadah, laksanakan. Kayak ngaji Quran, ya istighfar. Terutama adalah istighfar. Istighfar. Ada doa yang disarankan oleh Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah ingin berharap di malam Lailatul Qadar. Jadi bacaannya adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Baca itu sebanyak-banyak. Berapa puluh tidak usah dihitung, terus saja. Kemudian yang kedua, jangan banyak tidur, jangan banyak yang memanfaatkan waktunya leha-leha, ya sholat ya. Bahkan kalau di kampung itu lagi bulan Ramadan itu masyarakat memberikan sedekah makanan supaya apa? Orang semangat di masjid, sholat tarawih, habis tarawih ngaji Quran, kemudian sholat di malam hari supaya apa? Mendapatkan fadilah 1000 malamnya itu betul-betul semua ibadah yang dilakukan pada saat malam. Itu kalau untuk agar apa yang dilakukan itu sebenarnya ibadah semuanya harus dilakukan, ibadah tambahan, nawafil dan sunat juga harus dilaksanakan supaya mendapat fadilah 100.000 bulan itu. Ya. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus memanfaatkan kesempatan pada saat malam Lailatul Qadar. Ya, baik Pak, selanjutnya apa saja hikmah yang bisa kita dapatkan pada saat malam Lailatul Qadar? Hikmah dari Lailatul Qadar yang pertama adalah kita dapat mensyukuri ya nikmat dan anugerah Allah yang sangat besar bagi umat Islam. Karena diberikan kesempatan di bulan biasa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan salah satu di antaranya ada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan yang harus kita harap untuk mendapatkannya. Ya, karena apa? Keistimewaannya tadi disebutkan turunnya malaikat, tanazzalul malaikatu war-ruh biha biizni rabbihim, tentu izin Allah. Untuk apa turun malaikat? Itu untuk menengok atau berziarah, bertemu dengan orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah, mengharapkan kemuliaan di malam itu. Ya, jadi betul-betul. Nah, dengan hikmah itu, maka kita harus banyak berharap di bulan puasa. Kapan kita akan meningkatkan ibadah kita? Kalau satu saat dengan peningkatan ibadah kita di bulan Ramadan, pada kita pas menemukan bulan Lailatul Qadar, insya Allah keutamaannya sangat unggul sekali ya. Bahkan dalam kalimat Al-Quran yang lain bahwa dalam Lailatul Qadar inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi betul-betul malam itu betul-betul malam yang berkah sekali, berkah. Inna kunna mundhirin. Dengan berbagai bahkan disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu dipecahkan berbagai permasalahan-permasalahan. Sekarang ada orang yang menyebutnya adalah penentuan takdir kita selama setahun ke depan. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, insya Allah ke depan akan diarahkan dengan kemuliaan tadi sehingga mendapatkan jalan yang sempurna ketika melaksanakan kehidupan ini dengan baik.
Dan dalam keterangan yang lainnya, barang siapa yang penuh harap dengan berharap dengan kejadian Lailatul Qadar ini, iman dan wahtisaban, maka jaminan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni segala dosa-dosa yang kita perbuat. Selanjutnya Pak, apakah terdapat tips untuk meraih malam Lailatul Qadar? Tipnya tadi sudah sebagian disinggung. Tipnya bagaimana kita akan ini? Kita berharap dari sejak awal Ramadan. Kita tidak tahu apakah kejadian Lailatul Qadar di awal Ramadan atau tidak. Bahkan ada situasi yang mendukung kejadian di malam paginya dan sebagainya, itu kadang-kadang di awal Ramadan. Kita tidak tahu kalau Allah itu dirahasiakan oleh Allah supaya kita berharap terus, tidak terputus, berkelanjutan. Kalau kita tahu bahwa Lailatul Qadar di bulan malam 7 saja, kita akan diberitakan malam 27 saja. Udah tarawih malam 7, sholat tanggal 27. Yang lainnya diganti. Nggak bisa begitu. Tadi al-ujratu biqadril masaqah, bahwa ganjaran diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar masakatnya. Kita berusaha berupaya mendapatkan. Makanya tipnya sejak awal kita harus membersihkan diri. Ketika mau memasuki bulan Ramadan, sejak awal kita bersihkan dari segala hal. Makanya ada istilah kebiasaan, mau masuk bulan Ramadan kita saling memaafkan di antara kita, maafkan supaya bersih. Kaitannya dengan hak adami. Kadang-kadang kita sering meledek, mencibir, memukul, atau misalnya iri dan sebagainya. Kita saling bebaskan sebelum memasuki bulan Ramadan supaya betul-betul kita bersih. Yang kedua, ibadah terus lebih ditingkatkan, bukan malah kita banyak tidurnya. Ya, tadi sesuai dengan tadi logikanya bahwa al-ujratu biqadril masaqah, bahwa ganjaran dari Allah bisa diberikan kepada orang yang betul-betul masakat dan usahanya ada banyak. Atau dalam kalimat Al-Qur'an yang lain, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi tipnya itu perbanyak ibadah. Puasanya disempurnakan, hindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Malamnya, karena kejadian Lailatul Qadar di malam hari, malamnya usahakan tidak banyak tidur. Makanya tips bagi kita untuk menghadapi malam Lailatul Qadar ini harus berharap sejak awal. Diniatkan, ya Allah, kalau perlu berdoa tiap hari. Ya Allah, agar saya dapat kesempatan untuk malam Lailatul Qadar. Yang kedua, laksanakan ibadah sesempurna mungkin, ditambah puasa dengan baik. Yang ketiganya, banyak ibadah di malam hari. Bolehlah tidur di siang hari, tadi ada yang tidur seharian, ya mungkin diatur. Sebelum zuhur tidur, kailulah. Setelah zuhur tidur lagi, supaya tidak batal puasa sempurna. Tapi ya selingi dengan ngaji Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi yang terutama adalah berharapnya tipnya di malam hari. Setiap malam di bulan Ramadan kita harus penuh berharap. Banyak ibadah, ya makanya disyariatkan ada sholat tarawih, ada tadarus, ada sahur, ya ada sahur di malam hari. Supaya kita didorong untuk bisa banyak berbuat. Jangan sebaliknya, di malam hari banyak membuat hal-hal yang tidak ada gunanya, main-main, bersenda gurau yang tidak ada gunanya, justru malam hari. Alihkan hal-hal yang tadi yang kurung ini jadi di siang hari, di malam hari, karena kejadian Lailatul Qadar adalah di malam hari. Di garis bawahi, Lailatul Qadar kejadiannya di malam hari. Makanya kita harus berharap banyak di malam hari, banyak ibadah. Ya. Itu saja tipnya. Yang paling bagus adalah perbanyak ibadah sesuai dengan itu tadi, dan terutama di malam hari selama bulan Ramadan. Wah, luar biasa sekali ya materi kali ini. Kita bisa tahu apa itu Lailatul Qadar dan apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, maka dari itu teman-teman harus memanfaatkan kesempatan pada saat malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan malam tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak kita kali ini. Terima kasih Bapak sudah hadir pada Edutainment edisi Ramadan kali ini. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu dia penjelasan mengenai malam Lailatul Qadar. Dengan begini kita sudah sampai di penghujung acara Edutainment edisi Ramadan. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Bulan puasa gak boleh mager, ayo semangat mencari pahala. Saya Ryan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.